Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Maharani dari kelas 11 Analisis Pengujian Laboratorium 1 SMK Negeri 5 Jember. Jadi di sini saya akan sedikit bercerita tentang suka dan duka belajar di rumah saja, pembelajaran online, daring kelas atau online kelas. Dan cerita ini berdasarkan pengalaman pribadi diri saya sendiri. Pada tanggal 2 Maret, tepat di tahun 2020, virus corona ada di Indonesia pertama kali. Sejak saat itu pun, seluruh dunia terasa sangat sepi. Rumah ibadah ditutup, tempat wisata ditutup, dan sekolah pun juga harus ditutup. Aktivitas belajar mengajar beralih wahana di era digital. Lantaran baru pertama kali diterapkan sistem seperti ini oleh pemerintah secara serentak. Sistem pembelajaran online seperti ini atau daring kelas menambahkan pengalaman terbaru bagi para kami siswa dan siswi. Namun, sangat banyak sekali suka dan duka yang kami alami. Seperti yang saya ketahui, sistem pembelajaran di rumah saja atau daring kelas seperti ini masih menggunakan perantara gawai atau koneksi internet untuk mempertemukan guru dan murid secara online. Untuk mempertemukan guru dan murid secara online ini juga harus memerlukan aplikasi tertentu, seperti antara lain aplikasi Zoom dan Google Meet. Untuk ulangan pun, saya juga harus memerlukan aplikasi, yaitu Google Form dan Quizzes. Kedua aplikasi Google Form dan Quizzes ini langsung ada skor waktu kita udah mengerjakan. Jadi langsung muncul sendiri skornya. Seringkali internet yang tidak stabil memperhambat pembelajaran online saya, sehingga terjadi tugas yang terlambat waktu diserahkan. Dan materi yang disampaikan oleh guru pun masih kurang paham kalau dijelaskan secara online, karena saya sendiri juga kurang memahami materi dengan sebaik mungkin. Dan jika ingin bertanya juga, pasti saya masih kurang memahami. Karena itu dijelaskan dengan online, masih enak sekolah dengan cara tatap muka. Dan juga ada masalah dengan handphone yang kurang mendukung, sinyal yang tidak stabil, membuat kami merasa sangat kesal dan tidak mengikuti pembelajaran online tersebut. Dan juga ada yang tidak memiliki handphone, sehingga harus bergantian dengan saudaranya dan terpaksa juga harus terlambat menyerahkan tugasnya di Google Classroom. Dan juga ada saat pembelajaran video YouTube masih ada yang tidak menontonnya karena keterbatasan kuota yang mereka miliki. Dan murid juga harus stay tune di depan laptop atau di depan handphone untuk menunggu tugas yang bapak atau ibu guru berikan. Jadi mereka tuh stay tune agar tidak telat. Nah, hingga mereka bosan, hingga mereka lelah dan mata mereka ngantuk dan letih. Pembelajaran online sering juga tidak ikut karena bertabrakan dengan waktu dan signal yang tidak mendukung kita untuk belajar online. Suka duka yang saya dapat antara lain, untuk yang pertama, sukanya adalah waktu pembelajaran berkurang. Biasanya kalau kita full day sampai sore, ini waktu pembelajaran di rumah saja sampai jam 12 siang. Jadi itu full hanya untuk mengerjakan tugas. Kita juga dikasih video di Google Classroom untuk memahaminya. Jadi setelah jam 12, biasanya saya juga harus mencatat materi. Karena dengan cara itu saya bisa memahami dengan sendirinya. Yang kedua, bisa menyelesaikan tugas sekolah sembari mengerjakan pekerjaan rumah, seperti membersihkan rumah, menyapu, mengepel,
cuci piring, dan cuci baju. Yang ketiga, bisa sembari main HP dulu. Kalau saya kayak jenuh gitu, saya lebih main HP dulu biar tidak jenuh, habis itu kerjakan tugas. Nah, untuk yang keempat, tugas masih bisa lanjut nanti lagi. Biasanya deadline untuk pembelajaran online itu sampai jam 12 malam. Kalau misal kita belajar di sekolah, hari ini pembelajarannya, kalau misal belum selesai, masih bisa dilanjutin minggu depan. Tapi kalau pembelajaran online seperti ini, harus selesai terakhir jam 12 malam. Dan yang kelima, suka yang ada yaitu waktu berkumpul bersama keluarga menjadi sangat banyak. Untuk duka yang saya alami, yang pertama adalah tugas yang diberi terlalu banyak. Tidak seperti tugas di sekolah. Kalau misal tugas di sekolah materi hanya 1, yang di rumah ada sampai 3. Untuk duka yang kedua, deadline yang diatur terlalu pendek, sehingga membuat kami tergesa-gesa dan kurang nilai. Untuk yang nomor 3, koneksi internet yang tidak stabil dan tidak mendukung membuat para kami siswa dan siswi stres. Yang keempat, terlalu banyak aplikasi yang diinstal sehingga membuat HP nge-lag dan lemot untuk diaplikasikan. Yang kelima, tidak bisa bertemu dengan teman untuk saling tanya mana pekerjaan yang sulit dikerjakan. Biasanya kalau saya untuk pelajaran yang sulit seperti menghitung gitu, saya tanya ke teman-teman, dan kalau pembelajaran di rumah saja ini saya harus tanya ke YouTube. Soalnya jarang ketemu sama teman. Yang keenam, pelajaran yang sulit dipahami. Yang ketujuh, ini yang sangat saya dukakan, yaitu harus memahami materi dengan cara tersendiri. Karena orang tua gaptek, karena apa gitu. Jadi semuanya tuh harus memahami secara sendiri kalau kita belajar di rumah. Situasi pandemi tidak harus mengharuskan kita untuk berdiam diri, tapi beradaptasi untuk menghadapi new normal. Mungkin kita juga sering bertanya-tanya, corona itu fakta atau dusta? Apapun argumentasinya, terlepas dari itu semua, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mematuhi protokol kesehatan adalah kunci untuk bertahan di situasi seperti ini. Memang benar, corona telah merubah tradisi sosial dunia. Tapi, bukankah itu yang terbaik untuk kita, untuk keluarga, teman, dan lingkungan di sekitar kita juga? Sebagaimana kita percaya bahwa Tuhan mempersiapkan diri kita dengan amat sempurna untuk bangkit dari segala kondisi. Meskipun kita belum tahu kapan pastinya pandemi ini akan berakhir. Aksi kami belum berhenti dari sini. Bersama-sama kita saling menjaga dan saling percaya bahwa kita bisa kembali dalam keadaan semula. COVID-19 adalah musuh terberat bagi kita untuk melawan solidaritas. Saya Tiara Maharani pamit undur diri, semoga bisa terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.